Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Di video ini jangan lupa tekan tombol kasih. Aku terbangun saat suamiku membangunkanku. Dia melihatku heran karena tidur dengan baju gamis yang masih terpasang dan jilbab lebar yang tak dilepas. Sedikit heran juga saat melihat si prei di ranjang sedikit acak-acakan, karena sejujurnya aku bukan tipe orang yang tidur lasak. Aku kemudian beralasan bahwa diriku kecapean sehabis berbelanja tadi. Suamiku pun percaya apa yang kukatakan. Namun begitu kesadaranku sepenuhnya telah kembali, aku merasakan sesuatu di bawah sana, lebih tepatnya di bagian Ini rasanya sangat aneh. Rasa ini seperti rasa setelah aku selesai menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri. Setelah aku bahkan sampai Namun aku langsung menepis semua pemikiranku tentang hal-hal yang tidak akan pernah terjadi, yang artinya mustahil untuk terjadi. Satu ingatan tentang Joe sempat terbersit. Aku juga tak tahu apa yang telah terjadi setelah aku tertidur. Apakah Joe langsung pulang atau bagaimana? Tapi lagi-lagi aku berusaha untuk berpikir positif, tidak berpikir hal negatif yang justru akan membuatku terpuruk nantinya. Atau mungkin ini bereaksi karena bumbu tidurku semata. Hal wajar jika wanita dewasa dihampiri oleh bunga tidur yang, tapi aku lalu mengingat-ingat kembali. Aku perasaan tadi tidak bermimpi hal-hal tersebut deh. Lagi-lagi ku tepis pemikiran, lalu kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ternyata lama juga aku tertidur. Di saat aku bangun dari ranjang, aku lalu merasakan tubuhku letih. Tapi aku lalu mengambil handuk dan mandi membersihkan tubuhku. Seminggu kemudian, telah lewat seminggu pertemuanku dengan Joe. Aku juga sebetulnya lupa untuk menanyakan kepada Hadi tentang Joe. Apalagi Hadi cukup sibuk dengan kegiatan di sekolahnya. Begitu dia sudah pulang, aku yang sudah letih ingin tidur. Hingga siang itu, di saat lagi-lagi aku hanya sendiri di rumah, pintu rumahku diketuk. Tok tok tok. Aku melihat jam di dinding jam 10 pagi. Mungkin penagih uang keamanan dan kebersihan rumah. Sebentar, aku lalu teriak. Meski sepengetuk pintu, aku yakin tak mampu mendengar suaraku di luar. Aku sementara masuk ke kamar buat melihat penampilanku, apakah ada yang aneh atau tidak. Apakah auratku terlihat atau tidak. Setelah memastikan semua baik-baik, maka aku keluar untuk menyambut tamu si pengetuk pintu. Krek. Pintu kubuka dan aku sempat terkejut melihat sosok yang berdiri di depan pintu rumahku ini. Ya, seorang pemuda tersenyum. Senyumannya masih senyuman yang sama yang terakhir aku lihat. Terakhir aku bertemu dengannya. Joe, Assalamualaikum Waalaikumsalam, balasku meski beberapa detik sebelumnya aku kaget dan bingung ngapain Joe kesini jam segini. Umi, ucapnya pelan. Kenapa kamu? Ngapain kamu ke rumah jam segini, Joe? Tanyaku heran. Hehehe, Hadi ada, Pertanyaan yang tak perlu aku jawab semestinya, karena jika dia teman Hadi, tentunya dia juga tahu putraku bukanlah tipe sepertinya yang suka bolos sekolah. Sekolah? Lah kamu kok gak sekolah? Hehehe, sama seperti kemarin ujarnya sambil tersenyum. Nonton bola lagi? Tanyaku heran. Bukan
Habis nonton sebuah video yang tiap saat ku tonton, ujarnya, dengan lirikannya yang mulai berbeda. Tunggu, apakah itu lirikan para pria yang biasanya terjadi? Jantungku mulai berdegup lebih cepat dan otakku masih berusaha tidak mempercayai apa yang telah mengganggu pikiranku ini. Tidak mungkin Joe punya pemikiran kepadaku. Tidak disuruh masuk dulu, tanyanya, namun ia bergerak ke depan dan kini kami berhadap-hadapan. Joe memang lebih tinggi daripada diriku. Aku memandang wajahnya. Mau suruh masuk, tapi tidak ada siapa-siapa di rumah Joe, balasku masih sepositif mungkin dalam berpikir. Lebih bagus lagi, apa maksud anak ini? Benakku bertanya-tanya. Sekalian saya ingin mengajak kamu untuk nonton bersama video yang setiap saat ku tonton. Kamu. Dia memanggilku kamu. Sungguh tidak sopan anak ini. Namun aku masih tak menunjukkan ketidaksukaanku terhadapnya. Karena biar bagaimana aku punya hutang budi kepadanya, meski itu hanya mau nonton di luar sini aja, tapi saya tak akan menanggung akibatnya begitu ada orang lain yang melihat video ini. Joe, kamu? Dia senyum, tapi senyumannya kali ini bagai seringai hewan yang buas yang sedang bertemu mangsanya. Tunggu dulu, apa jangan-jangan dia ingin? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin Joe tertarik denganku. Ini silakan dilihat sendiri, ujarnya sambil memberikan ponselnya kepadaku. Apa ini? Video? Iya, maksudnya video apa? Aku masih bingung. Lihatlah sendiri baru paham. Sebelum kamu tekan play, saya mau kasih tahu kalau video ini udah di backup. Jadi percuma kamu menghapus video ini. Sambil tersenyum dan menjauhi dariku, ia berjalan mundur. Video apa ini, Joe? Aku mulai ragu. Tekan aja, saya masih punya waktu banyak buat menunggu sampai kamu selesai menonton video itu. Jangan panik kalau nggak mau bocor rahasia ini. Perasaanku tak menentu, tapi akhirnya aku tonton video di HP itu. Sekejap, aku menutup mulutku. Diriku terperanjat menyaksikan video di HP itu. Tampak diriku sedang berbaring dengan gamis dan jilbabku tempo hari.